Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku sekalian yang hebat-hebat. Kita berjumpa di sini di Zoom meeting untuk kembali bersama membahas yang tadi kita bahas di sekolah tentang rancangan penelitian untuk kalian lakukan di semester ganjil ini tentang pengamatan pertumbuhan pada tanaman. Baik, sudah saya dapat tangkap dari kalian, sudah beberapa yang mengajukan judul. Silahkan kalian mempresentasikan judul kalian beserta variabel-variabel penelitian kalian, serta hipotesis dan langkah kerja yang kalian akan lakukan dalam pengamatan pertumbuhan terhadap tanaman. Baik, anak-anakku sekalian, siapa yang ingin pertama untuk mempresentasikan rancangan penelitiannya? Siapa ya tadi yang mau pertama mempresentasikan? Amir Pak. Amir, mana Amir? Yang kedua saya Pak. Saya bilangnya. Siapa Ji? Mana Sylvia. Mungkin Suci bisa. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa tadi itu? Itu Pak. Saya. Ya, silakan Sri Wahyuni, kita dengar bersama ya. Sri Pak. Wahyuni. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok 1 yang berjudul pengaruh pupuk kandang terhadap tanaman bawang merah. Faktor variabel dekatnya itu pengaruh pupuk kandang, variabel terikatnya itu tanaman bawang merah, dan variabel pengganggunya itu cuaca, hama, dan ulat. Hipotesisnya itu H0 tidak ada yang percaya dan H1 ada yang percaya. Sendiriku lanjut Pak atau teman? Ya, boleh. 3 orang di sini Pak. Ada 3 orang, silakan temannya. Suci. Mana Suci? Langkah kerja 1. Persiapan media tanam. Polybag yang digunakan tempat penelitian di istana terlebih dahulu. Setelah polybag dengan tanah, kita bagi tata menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian memiliki 2 media tanam. Polybag. Sylvia. Assalamualaikum. Mana Lanjut Sulpia? Sylvia. Sulpia, Tidak di silakan. rumah aku saya. Tidak kebagi bukuku. Sylvia. 2. Persiapan kandang. Pupuk kandang yang berasal dari kotoran kambing yang sudah kering. Kotoran kambing kemudian dimasukkan ke 1 bagian media tanam polybag tadi dan satunya lagi tidak diberi pupuk kandang. 3. Penanaman. Bibit bawang merah yang telah masuk secara fisiologis dipotong bagian ujungnya. Setelah itu bibit ditanam ke polybag yang telah diisi tanah dan yang telah ditambahkan pupuk kandang, kemudian disiram sampai basah. 4. Perawatan. Perawatan yang dilakukan meliputi penyiraman. Untuk penyiraman dilakukan setiap hari. Sekali sehari, mulai dari tanam sampai panen. Dan yang terakhir itu tabel pengamatan. Perlakuan diberi pupuk kandang dan tidak diberi pupuk kandang. Itu ada dua contoh ulangan. Terus setelah pengamatan hari pertama itu perubahannya masih 0. Boleh kasih lihat tabelnya nak di layar, kasih lihat di kamera. Oh, itu Toyana, Sulpi. Kelihatan Sulpi. Saya pin dulu Sulpi di. Iya, Sulfia mau Pak, tidak bawa ke buku. Ah, ini kelihatan ya. Ya, Data Pak. pengamatanmu itu Sulpiadi? Iya, Pak. Oke. Kelompok 1 ini? Iya, Pak. 3 orang, Pak. 3 orang. Oke.
Oke, tepuk tangan Sama-sama. untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan. Mantap tawa. Ceritanya meskipun di Zoom dia mampu menjelaskan tentang variabel dari penelitiannya serta hipotesis serta langkah kerja dari pengamatannya ya. Serta sudah disiapkan juga tabel pengamatan untuk mengamati pertumbuhan selama melakukan penelitian. Ya, mantap sekali kelompok 1. Baik, kita lanjut kelompok berapa lagi? Ya, tepuk tangan tawa. Ya, caranya memberi tepuk tangan di sini, nih. Di sini tepuk tangan, tepuk tangan. Itu ada tepuk tangan dia tunggu. Amirudin. Oke, kelompok berapa lagi? Ya, begitu Amirudin. Itu tepuk tangannya Amirudin sudah ada. IPA. Siapa lagi? Ismawati mungkin. Kelompokmu siapa lagi yang mau? Oh, Dini. Kelompok berapa nak Dini? Dini Wahyu nih, Pak. Kelompok berapa nak Dini? Kelompok 4, Pak. Ya, silakan kelompok 4. Dibacakan dulu sampai hal, Pak. Iya. Silakan nak. Artinya kelompok 4 silakan mempresentasikan rancangan penelitiannya, hipotesis, variabel-variabel penelitian, langkah kerja, dan tabel pengamatan yang kalian akan gunakan dalam penelitian kalian untuk mengamati pertumbuhan pada tanaman. Silakan kelompok 4. Aktifkan dulu nak. Mikrofonnya. Iya, unmute nak Dina. Ya, sudah aktif. Pengaruh suhu terhadap tanaman stroberi. Variabel bebasnya pengaruh suhu. Variabel terakhirnya terhadap pertumbuhan tanaman stroberi. Alat gelas plastik sebanyak 6 buah. Pisau, penggaris, kop atau sabit. Bahan air, pulpen atau spidol, tabel, tanaman stroberi 6 batang. Langkah kerja, siapkan wadah plastik sebanyak 6 buah. Beri lubang pada setiap wadah. Ya, isi semua pada wadah masing-masing wadah isi dengan volume yang sama. Saya serahkan ke Asra, Pak. Asra ya? Mana Asra? Berapa tadi? Langkah ketiga sampainya. Nomor 3, isi Nomor tanah 3. pada setiap wadah. Masing-masing wadah diisi dengan volume yang sama. 4, bila bibit tanaman stroberi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. 5, tanaman masing-masing 1 bibit stroberi ke dalam wadah yang telah disediakan. Masing-masing wadah berisi 1 bibit. 6, beri nama dan label pada setiap wadah yang berisi tanaman stroberi. Letakkan suhu yang berbeda. 8, siram setiap wadah yang berisi tanaman stroberi dengan air sebanyak 50 ml kali setiap hari. Saya serahkan pada Ilal. Ada Ilal? Itu ada. Hilal, silakan nak. Hilal. Sepertinya bermasalah Hilal mikrofonnya. Maaf Pak, aku lupai anunya Pak, hipotesisnya. Oh boleh, silakan. Tidak ada pengaruh suhu pada pertumbuhan tanaman stroberi. H1 ada pengaruh suhu pada pertumbuhan pada pengaruh pada pertumbuhan tanaman stroberi. Baik, tabelnya dibacakan sama Ilal, Pak.
Ilal tampilkan saja nah Ilal. Kameranya baru lekatkan anunya ya. Mana Mi Ilal? Terlempar ke Ilal. Itu ada Mi. Kasih lihat saja nak. Kasih lihat tabelnya. Pak. Tabel. Tunggu, Pak. Tabel pengamatannya nah Ilal. Jatuh kameranya Ilal. Kuding. Mana mau ke Ilal? Oh ini kau anu di kupasan dulu Pin. Ya kelihatan tadi. Oh sudah ada Iya, kau Pak. tanam kah? Iya Pak, sudah Mi Pak dari kemarin penelitiannya Pak dimulai. Keren. Ulangannya berapa tadi? Berapa ulangan nak? 3 Pak. 3 masing-masing perlakuan di. Oh, perlakuannya 2. Iya cocok. Ya setiap perlakuan ada 3 ulangan. Keren. Iya Pak. Oke. Itu tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi? 3 di? 4, Pak. 4. Oh iya 4. Kelompoknya Hilal Pale. Kelompok 4 di. Jadi kelompok 1 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 Sriwahyu. Mana tadi? Siapa itu lagi kelompok 3? Nadira. Islam Sejaya. Kelompok 3 tuh. Tamai kok Nadira? Iya, Pak, sama. Iya. Silakan. Berapa orang kau di sini Nadira? Ismawati sama Justi Pak. Ada Justi di. Iya ada Jismawati juga. Sulpiana Yulestari kelompok berapa kita di lagi nak? Oh 1 sudah di, sudah ya. Ya. Silakan Nadira Islam Sejaya untuk mempresentasikan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Judul, pengaruh pola penyiraman pada pertumbuhan tanaman tomat. Variabel bebasnya yaitu pola penyiraman. Variabel perikatnya itu tanaman tomat, dan variabel pengganggunya adalah hama, ayam, dan burung. Hipotesisnya itu hipotesis 0, yaitu tidak ada pengaruh pada pola penyiraman. Hipotesis 1 ada pengaruh pada pola penyiraman. Baiklah, saya akan menyerahkan lanjutannya kepada Ismawati. Ismawati ya. Mana Isma? Oh Isma. Isma, kameranya nah Isma. Pak, tunggu Pak. Oke. Tidak wajar denganku Pak. Mana? Suara mau paling. Paling enggak. Lanjut Mina Isma. Sampai mana tadi Pak? Tidak wajar denganku Pak. Langkah kerja. Atau bagaimana Pak? Alat dan bahan. Ya boleh. Sebutkan alat dan bahanmu. Alat yaitu 1. 3 buah wadah plastik aqua botol. Yang kedua sekop. Dan bahannya yaitu 1 tanah, 2 air, 3 bibit tomat, 4 tali rapia, 5 jarum pentul. Oke. Selanjutnya Justi. Langkah kerja. Mana 3 Justi buah. cepat kena? Ya. Siapkan wadah sebanyak 3 buah. Setiap wadah diisi tanah dengan sama rata. 3 memilih benih tomat yang akan dijadikan objek penelitian. 4. Lalu tabur benih tomat ke dalam wadah yang telah disiapkan, masing-masing wadah berisi 3 benih tomat. 5. Nama atau label ke setiap wadah. 6. Kemudian siram bibit tomat sesuai dengan pola penyiraman yang telah ditentukan dan lakukan setiap hari. Sudah Mina.
Tabel pengamatan. Tabel pengamatannya belum, kan masih baru diteliti Pak, belum Oh. ada. Iya, jadi boleh kalian melihat temanmu yang sudah ada tabelnya di tabelnya itu, jadi ada perlakuan, kemudian di setiap perlakuan ada ulangan, kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan, kemudian digabungkan setiap pengamatan jadi satu data, rata-rata pertumbuhan atau rata-rata keadaan daripada tanaman yang kalian teliti dengan variabel bebas yang kalian gunakan, misalnya cahaya, apa pengaruhnya variabel bebas terhadap variabel terikat, terutama pada pertumbuhan tanaman pada tanaman yang kalian pilih ya. Baik anak-anakku sekalian, sudah semua di berapa kelompok tadi sudah presentasi, terus yang lain juga boleh, tapi ini merupakan inspirasi bagi teman-teman kalian yang akan melakukan penelitian bahwa sangat mudah melakukan pengamatan terhadap tanaman, perkembangan pertumbuhan pada tanaman dengan memberikan perlakuan berdasarkan variabel-variabel yang kita pilih. Jadi untuk menentukan variabel harus konsisten ya, menentukan variabelnya apa, variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, untuk mudah mencari pengaruh dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini pertumbuhan pada tanaman. Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Sebelum kita tutup perjumpaan kita tentang persentase rancangan penelitian kalian yang sangat keren sekali. Mantap ya. Mantap, keren. Ya, luar biasa. Dan ini akan menjadi video pembelajaran untuk menjadi contoh bagi teman-teman kalian yang lain. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Terima kasih Nak atas kesempatannya pada malam hari ini. Rekaman pertemuan kita saya mohon izin ya, gambar-gambar kalian, muka-muka kalian saya upload di YouTube. Boleh ya? Boleh? Iya, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Ya, terima kasih. Sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Terus ada janji Bapak untuk yang presentasi pada malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap rajin belajar ya. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.